Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Odi di channel Kelas Bisnis. Banyak ide usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Semuanya cukup unik, bahkan menurut saya beberapa di antaranya out of the box. Tidak pernah terbayangkan bahwa ide usaha tersebut bisa menjadi sebuah usaha. Di video kali ini saya akan memberikan ulasannya untuk Anda. Meskipun beda budaya, beda negara, tetapi harapannya ide ini bisa Anda duplikasi di Indonesia. Lebih baik lagi jika Anda bisa menciptakan ide baru dengan proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ambil buku catatan, siapkan cemilan, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai, karena salah satu ide bisnis ini ada yang tanpa modal. Bahkan cuma tidur doang kita bisa dibayar mahal. Wah, usaha apa itu? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia yang pertama adalah usaha cuci motor atau mobil panggilan. Ya, Anda tidak salah dengar. Usaha ini menjadi salah satu inovasi bisnis di luar negeri yang cukup menguntungkan. Pelanggan tidak perlu antri untuk mencuci motor atau mobil dalam waktu yang lama. Cukup via telepon, pihak penyedia jasa akan menghampiri lokasi Anda untuk mencuci mobil atau motor Anda. Anda pun bisa menduplikasi peluang usaha ini. Lebih lagi, jika di lokasi Anda cukup banyak orang yang ingin mencuci motor atau mobil mereka, namun tidak ada waktu untuk datang ke tempat cuci motor atau mobil. Kalau tadi ada usaha cuci mobil panggilan, peluang usaha selanjutnya adalah tukang potong panggilan. Sudah pernah menjumpai usaha tukang potong rambut panggilan di Indonesia? Jika belum, Anda bisa menduplikasi inovasi usaha dari luar negeri ini yang belum ada di Indonesia. Sama seperti usaha cuci motor atau mobil panggilan, usaha tukang potong rambut panggilan ini mengharuskan Anda sebagai penyedia jasa datang ke lokasi konsumen untuk memotong rambut mereka. Tentunya dengan menawarkan tarif yang berbeda dengan saat konsumen datang sendiri ke tempat Anda. Apa yang Anda pikirkan mengenai peluang usaha makanan buka cita? Sebenarnya peluang usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia ini hampir mirip dengan usaha catering yang ada di Indonesia. Hanya saja, usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia ini memiliki makna tersendiri, bukan sekedar jual beli makanan. Orang luar negeri sering menganggap bahwa karangan bunga untuk ucapan duka cita sering tidak berguna. Alih-alih bisa memberikan manfaat untuk orang yang ditinggal pergi selamanya, justru karangan bunga ini bisa menjadi sampah. Jadi, orang luar negeri dalam menunjukkan rasa simpati kepada keluarga yang berduka adalah dengan mengirimkan atau menawarkan makanan untuk mereka. Makanan itu tentu lebih bermanfaat untuk keluarga yang berduka, juga tamu yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Ide usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia ini cukup unik, yaitu memberikan pelatihan kepada orang tua maupun orang-orang yang kurang memahami perkembangan teknologi. Modalnya juga cukup terjangkau, hanya ilmu yang Anda miliki dan beberapa barang elektronik yang bisa terhubung dengan internet. Anda bisa mengajarkan kepada orang-orang tersebut sesuatu hal yang kekinian, seperti memanfaatkan sosial media. Oleh karena itu, sasaran bisnis ini adalah orang tua dan orang-orang yang kurang memahami perkembangan teknologi. Anda pun harus menyiapkan waktu dan kesabaran yang tinggi untuk menjalankan bisnis ini. Usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia berikutnya adalah jasa teman curhat. Tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Terkadang seseorang pun juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Seperti halnya saat ingin curhat, tetapi tidak ada teman atau keluarga yang merasa cocok dijadikan tempat curhat. Padahal dengan curhat, itu bisa menyeimbangkan kembali antara kondisi mental dan kejiwaan seseorang. Maka, peluang jasa teman curhat yang satu ini bisa menjadi solusi untuk usaha baru Anda. Khususnya jika memang Anda memiliki latar belakang yang sesuai, seperti seorang lulusan psikologi. Anda bisa membuka jasa teman curhat dengan mendengarkan curhatan banyak orang dan memberikan feedback terbaik atas permasalahan mereka. Di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa jasa teman curhat seperti ini, hanya belum banyak. Contohnya adalah Slipcallmu dan curhatinaja.idn. Melalui platform ini, timnya telah membantu banyak orang yang tengah dilanda kegalauan, mulai dari masalah asmara hingga pernah menggagalkan upaya bunuh diri yang dialami kliennya. Untuk tarifnya juga beragam, Anda bisa mematok mulai dari 10.000 atau 37.000 hingga 120.000 per 30 menit, tergantung dengan tim dan metode seperti apa yang Anda berikan kepada klien. Peluang usaha selanjutnya adalah jasa permintaan maaf. Ya, Anda tidak salah dengar. Memang jasa permintaan maaf adalah jenis usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Tepatnya usaha ini ada di negara Jepang. Usaha ini hadir bukan karena ingin menghindari permintaan maaf,
melainkan karena ingin menjadi perantara orang lain meminta maaf. Entah itu meminta maaf kepada orang terdekat, kantor, atau lainnya, yang selama ini klien merasa sungkan untuk meminta maaf secara langsung. Agensi jasa permintaan maaf di Jepang ini menawarkan tarif yang beragam. Misalnya di agensi Seiyaya Aiga Pro menawarkan tarif 25.000 yen untuk jasa minta maaf secara langsung atau tatap muka, dan 10.000 yen untuk jasa minta maaf secara online via email atau telepon. Meskipun hanya beberapa orang yang enggan untuk meminta maaf ketika ada masalah dengan orang lain, dan di Indonesia juga belum ada jasa serupa, tidak ada salahnya untuk mencoba usaha ini. Karena di Jepang sendiri usaha ini cukup banyak kliennya. 40% di antara kliennya adalah wanita berusia 20 sampai dengan 40 tahun. Mungkin Anda sedikit kaget melihat usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia ini. Lantaran umumnya memang memijat wajah dengan cara ditekan atau menggunakan alat teknologi canggih. Sementara bisnis ini justru menggunakan tamparan. Akan tetapi faktanya memang ada bisnis pijat wajah dengan tamparan. Teknik ini adalah teknik kecantikan yang dipraktekkan oleh sebuah salon di San Francisco. Awalnya, teknik pijat wajah dengan tamparan ini ditemukan di Thailand yang diyakini memiliki tujuan untuk menghilangkan kerutan di wajah. Berhubung di Indonesia belum ada usaha ini dan jika diterapkan sangat menjanjikan, maka tidak ada salahnya untuk Anda menjajal peluang usaha luar negeri yang belum ada di Indonesia yang satu ini. Orang yang biasanya marah dan melampiaskan kemarahan tidak pada tempatnya bisa menimbulkan kerugian atau kerusakan di sekitarnya. Contohnya, jika pelampiasan marah tersebut harus berteriak atau dengan melempar barang yang ada di rumah. Berawal dari ini, Regron sebagai perusahaan pertama yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat, menghadirkan ruang pelampiasan marah. Siapapun yang ingin melampiaskan kemarahan, baik itu dengan teriak maupun melempar barang-barang bisa datang ke tempat ini. Ruang marah menyediakan banyak benda, seperti mobil, kaca jendela, TV LED, dan lain-lain untuk dihancurkan para konsumen. Meskipun terdengarnya bisnis ini merugikan, tetapi masih bisa diantisipasi dengan menyediakan benda-benda yang memang sudah rusak. Apakah ide usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia ini cukup out of the box dan bisa Anda pertimbangkan? Pasalnya, di luar negeri tempat ini cukup banyak peminatnya. Sebelum menduplikasi bisnis ini, Anda bisa melakukan riset terlebih dahulu. Peluang usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia yang terakhir adalah tenaga ahli urusan tidur. Usaha ini ada di Finlandia. Cukup aneh memang, sebab usaha ini memang meminta orang untuk tidur dan beristirahat di hotel. Setelah bangun keesokan harinya, orang-orang tersebut akan menuliskan ulasan mengenai kenyamanan beristirahat di hotel tersebut. Benar-benar dibayar tinggi hanya untuk tidur. Gimana? Apakah Anda tertarik untuk membuka usaha ini? Mungkin di Indonesia juga akan ada hotel-hotel baru yang ingin melakukan uji coba kamar tidurnya dengan para konsumen. Jadi Anda bisa membuka usaha penguji kasur profesional ini. Nah, demikian tadi informasi mengenai 10 peluang usaha di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Dari 10 peluang usaha tadi, mana nih usaha yang akan Anda duplikasi? Jangan lupa untuk selalu melakukan pertimbangan dan melihat perilaku lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat. Odi pamit, sampai jumpa di video berikutnya.